Cerita dimulai ketika Jason pulang dari perjalanan memancing di kawasan pesisir dekat Seattle. Saat itu langit mulai gelap dan awan hitam bergerak mendekat. Jason memilih pulang sebelum hujan semakin deras. Gak ada yang menyangka kalau hujan itu bakal jadi awal dari mimpi buruk yang berlangsung bertahun-tahun. Sampai di rumah, Jason membangunkan keluarganya dengan membawa donat untuk sarapan. Mereka berkumpul di meja makan seperti biasa. Anne, istrinya, sempat mengingatkan Jason supaya nggak memberi makan Cassidy karena anjing mereka baru aja minum obat jantung. Graham kemudian mengeluh karena layanan streaming tiba-tiba nggak bisa digunain. Jason cuma bercanda kalau mungkin rumah mereka udah terlalu tua. Anne kembali membahas soal pindah rumah, tapi Jason meyakinkan semuanya akan baik-baik aja. Mereka bahkan baru membeli beberapa tiket lotre. Sebelum pergi, Anne juga memberitahu kalau besok ada orang yang akan datang untuk memeriksa retakan di cerobong. Katanya fondasi rumah mereka udah cukup lemah, dan cerobong mungkin menjadi satu-satunya bagian yang masih menahan rumah. Di tengah hujan deras, anak-anak malah meminta Jason membawa mereka membeli pohon Natal. Awalnya Jason menolak, tapi Graham mengingatkan soal janji yang pernah dibuat ayahnya. Akhirnya Jason setuju. Namun saat mereka bersiap pergi, pintu dan semua jendela rumah mendadak nggak bisa dibuka. Mereka awalnya ngira itu cuma masalah biasa. Tapi setelah wifi dan jaringan ponsel ikut mati, Jason mulai merasa ada sesuatu yang nggak beres. Dia coba mendobrak pintu, tapi tubuhnya malah terpental keras. Jason kemudian mengambil batang besi dan memecahkan salah satu jendela. Dari sana mereka melihat penghalang aneh seperti hujan yang menutupi seluruh rumah. Mereka benar-benar terjebak. Lebih mengerikan lagi, ternyata seluruh lingkungan mengalami hal yang sama. Jason melihat Susan, tetangga mereka, sedang pulang dari lari pagi. Mereka meminta Susan mencari bantuan dan wanita itu berjanji akan kembali. Sementara itu, para tetangga mulai berkomunikasi menggunakan tulisan di kertas. Ada yang yakin pemerintah sedang melakukan sesuatu. Ada juga yang percaya kalau ini ulah alien. Masalahnya nggak ada seorang pun yang tahu jawabannya. Malamnya, Jason berusaha meyakinkan keluarganya kalau mereka masih aman. Tapi setelah anak-anak tidur, Anne mengaku takut dan khawatir dengan orang tuanya. Jason lalu mengungkap kalau dia diam-diam membeli pistol, karena selama ini sering mengalami mimpi buruk tentang sesuatu yang buruk akan datang. Anne jelas marah karena Jason menyembunyikan senjata itu. Namun setelah melihat keadaan mereka, Anne justru meminta Jason mengajarinya cara menggunakan pistol. Jason terus mencoba menghancurkan penghalang tersebut, tapi semua usahanya gagal. Untungnya udara segar masih bisa masuk sehingga mereka nggak akan kehabisan nafas. Anne berharap semuanya akan selesai saat hujan berhenti. Keesokan harinya, hujan memang berhenti, tapi pintu rumah tetap nggak bisa dibuka. Sejak saat itu, keluarga Jason mulai beradaptasi. Anne membuat aturan supaya kehidupan mereka tetap terasa normal. Sementara Jason mulai menghemat makanan, air, listrik, dan gas. Dia juga terus meyakinkan anak-anak kalau mereka hanya perlu bertahan sementara. Jason bahkan mencoba mengajar mereka di rumah, tapi Graham dan Ruth cepat bosan. Akhirnya dia mengajarkan sesuatu yang lebih berguna, yaitu cara membersihkan ikan. Dari situ anak-anak mengetahui kalau Jason pernah memiliki kapal untuk memancing, tapi menjualnya demi membantu kebutuhan keluarga. Hari demi hari berlalu, Anne mulai belajar menanam makanan. Saat Jason hendak membuang biji tomat, Anne menghentikannya dan menyimpannya untuk ditanam nanti. Dari Max, salah satu tetangga, Jason juga mengetahui kalau fenomena itu udah menyebar beberapa blok dan banyak orang mulai kehabisan makanan. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu mulai beradaptasi dengan kehidupan baru. Mereka menari, berolahraga, menonton film lama, dan menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya Natal tiba. Mereka memasang pohon Natal dan melihat tetangga merayakan Natal dari balik jendela. Tapi malam itu, Ruth mengaku melihat sosok misterius di luar yang dia sebut sebagai Rainwalker. Tapi Graham menganggapnya cuma binatang. Di sisi lain, persediaan makanan semakin sedikit. Anak-anak bahkan mulai menolak makanan yang diberikan karena rasanya nggak enak. Jason akhirnya mengambil makanan mereka dan memakannya sendiri agar nggak ada yang terbuang.
Ruth kembali mengatakan kalau dia melihat seseorang di luar. Jason yang udah stres kehilangan kesabaran dan membentaknya. Tapi dia langsung minta maaf setelah melihat Ruth ketakutan. Anne kemudian membuat kue sederhana tanpa gula asli untuk menghibur mereka. Malamnya, Jason dan Anne berbicara tentang kondisi anak-anak. Mereka takut situasi ini mulai mempengaruhi keluarga. Tapi keduanya tetap saling meyakinkan kalau mereka udah melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, anak-anak memberi Anne kejutan Natal. Mereka menunjukkan tomat pertama yang berhasil tumbuh dari biji yang dia simpan. Anne sampai menangis karena bahagia. Sayangnya kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Ruth melihat Mrs. Richardson berdiri di luar dan mencoba meminta bantuan. Beberapa saat kemudian wanita itu tiba-tiba jatuh dan meninggal. Malam berikutnya, Ruth mendengar suara aneh dan melihat Susan di luar. Susan meminta mereka menolongnya dan mengatakan kalau semua orang di luar udah mati. Tiba-tiba sesuatu yang gak terlihat menyerang Susan dan menyeretnya pergi. Tubuhnya menghilang dalam kilatan cahaya. Sejak saat itu, Jason membuat aturan baru. Semua orang harus menjauh dari jendela ketika hujan turun dan tirai harus selalu ditutup. Keadaan semakin buruk ketika obat Cassidy habis. Anjing mereka mulai kesakitan. Dan Jason akhirnya mengambil keputusan berat untuk mengakhiri penderitaannya. Karena makanan sudah semakin langka, mereka bahkan menyimpan daging Cassidy di freezer untuk berjaga-jaga jika benar-benar kehabisan makanan. 3 bulan kemudian, keluarga itu hampir kelaparan. Ruth menangis karena masih lapar meskipun Jason memberikan jatahnya sendiri. Saat membuka kulkas, dia menemukan semuanya udah kosong. Anne bahkan sampai pingsan karena terlalu lemah. Di tengah situasi itu, Graham membawa ikan dari akuarium dan meminta mereka memasaknya. Tindakan kecil itu membuat Anne kembali punya harapan. Jason kemudian menyadari kalau sisa makanan yang dibuang keluar menarik perhatian hewan. Dia mulai memasang perangkap dan akhirnya berhasil menangkap seekor tupai. Pertama kalinya setelah sekian lama, mereka kembali mendapatkan makanan yang cukup. Mereka juga mengubah sebagian lantai menjadi kebun. Dengan membuat pupuk sendiri dan memasang berbagai perangkap, keluarga itu perlahan menemukan cara untuk bertahan hidup. Tahun demi tahun berlalu, listrik akhirnya mati total. 5 tahun kemudian, Graham dan Ruth udah tumbuh dewasa. Lingkungan mereka hampir sepenuhnya sepi. Jason masih berburu setiap hari, sementara Anne terus berusaha menanam makanan. Masalahnya, Graham mulai frustrasi. Dia merasa hidupnya hanya dihabiskan di dalam rumah. Jason sendiri masih sibuk memperbaiki perangkap dan bahkan memperbaiki mobil lama mereka. Graham menganggap semua itu sia-sia, karena mereka nggak mungkin bisa keluar. Dan akhirnya menyadarkan Jason kalau anak-anak mereka tumbuh tanpa benar-benar mendapatkan perhatian darinya. Jason sadar kalau selama ini dia terlalu fokus bertahan hidup sampai lupa menjadi seorang ayah. Gak lama kemudian, badai kembali datang. Kali ini sebuah makhluk berhasil masuk ke rumah melalui pintu depan. Semua orang bersembunyi ketika makhluk itu mulai mencari mereka. Tubuh makhluk itu sangat dingin sampai tanaman Anne mati karena kena hawa dari tubuhnya. Namun untungnya makhluk itu akhirnya pergi. Setelah keadaan aman, Ruth menemukan sesuatu yang aneh. Air yang ditinggalkan makhluk itu ternyata bukan air hujan, melainkan air laut. Ruth mulai menduga kalau makhluk-makhluk itu mungkin bukan alien. Bisa jadi mereka adalah makhluk laut purba seperti Leviathan atau Kraken yang selama ini hidup di dasar laut. Mereka mungkin kembali ke dunia mereka dan memiliki kemampuan mengendalikan air. Namun masalahnya, air asin itu menghancurkan kebun mereka dan mencemari persediaan air minum. Anne mulai yakin mereka akan mati kelaparan. Keadaan semakin parah ketika Ruth digigit seekor ferret dan lukanya terinfeksi. Dia membutuhkan antibiotik, tapi keluarga mereka udah nggak punya obat. Jason kemudian menemukan retakan di lantai rumah akibat pergeseran tanah. Setelah menggali lebih dalam, dia menemukan saluran pembuangan bawah tanah yang ternyata menghubungkan rumah mereka dengan rumah Richardson. Dia yakin mungkin masih ada obat di sana. Karena pipanya terlalu sempit, Anne akhirnya menawarkan diri pergi. Dia berhasil mencapai rumah Richardson dan menemukan antibiotik di ruang bawah tanah. Tapi saat hujan kembali turun, sebuah makhluk masuk ke rumah itu. Anne bersembunyi dan mencoba kembali melalui pipa.
Makhluk itu akhirnya melihatnya, sehingga Anne terpaksa menembaknya. Jason kemudian menarik Anne kembali menggunakan tali aerial shield. Setelah Anne berhasil masuk, Jason menutup lubang itu dengan batu-batu besar. Antibiotik akhirnya diberikan kepada Ruth dan kondisinya perlahan membaik. Namun Jason sadar mereka nggak bisa terus bersembunyi. Graham mengatakan kalau makhluk-makhluk itu bisa masuk ke rumah, berarti mereka juga pasti bisa keluar. Jadi daripada menunggu mati, mereka harus melawan. Akhirnya seluruh keluarga bekerja sama membuat perangkap. Graham bertugas melacak makhluk itu, Ruth menyiapkan tali, Anne memancingnya, sementara Jason menunggu untuk menyerang. Saat hujan kembali turun, makhluk itu datang. Anne melempar bom molotov hingga tubuhnya terbakar. Jason kemudian menyerangnya dengan tombak. Serangan pertama gagal, tapi serangan berikutnya berhasil mengenai tubuh makhluk tersebut. Sayangnya pertempuran membuat air semakin tinggi dan mereka terpaksa mundur ke loteng. Graham hampir diserang tapi keluarganya berhasil menariknya ke tempat aman. Saat makhluk itu kembali mendekat, Jason akhirnya berhasil menjebaknya. Perangkap itu membuat tubuh makhluk itu tertahan dan menyebabkan rumah retak sehingga air perlahan mengalir keluar. Mereka mencoba membuka pintu tapi tetap gak bisa. Jason kemudian sadar kalau makhluk tersebut mungkin sebenarnya nggak ingin menyakiti mereka. Dia melepaskan ikatannya dan membiarkan makhluk tersebut bergerak bebas. Dan ternyata benar, makhluk itu justru membuka pintu rumah. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Jason dan keluarganya akhirnya bisa keluar. Di luar mereka melihat banyak makhluk lain yang mengelilingi rumah. Makhluk yang mereka tangkap berkomunikasi dengan kelompoknya, lalu semuanya pergi meninggalkan mereka. Keluarga itu akhirnya menemukan sebuah perahu dan membawa beberapa barang penting. Setelah bertahun-tahun hanya bisa bertahan hidup di dalam rumah, mereka akhirnya berlayar ke laut. Kali ini mereka nggak cuma mencari tempat baru untuk hidup, tapi juga mencari tahu apakah masih ada manusia lain yang berhasil bertahan.